Selamat pagi, Jess. Ini komen dari Pak Hendra Majid ya. Saya mau mereplaynya. Saya mau menunjukkan ke kamu supaya kamu juga bisa mendapatkan informasi yang bagus. Ya. Saya penyintas jantung koroner. Berarti ini saya tidak mendapat informasi yang jelas ya, jantung koroner. Tapi kalau saya melihat jantung koroner, itu ada dua sisi. Dia masuk melalui dia sudah punya masalah diabetes, atau dia masuk karena memang jantungnya punya masalah. Ingat nih, teman-teman yang punya masalah jaa-jaan tueng ini ya. Sudah pasang ring, berarti ada penyumbatan. Ya, sudah pasang ring itu berarti udah ada penyumbatan. Dokter mengantisipasi dengan dibuka penyumbatannya di pembuluh darah. Ada di pembuluh darah mana, itu dokter yang tahu. Bagaimana cara menerapkan ini apabila masih minum obat jantung? Obat jantung itu disesuaikan, Pak. Ya, kalau Bapak punya masalah dengan jantung, obat jantung pasti berhubungan dengan pengencer darah, berhubungan dengan elastisitas kapiler atau pembuluh darah, berhubungan dengan yang namanya ini, ritme. Namanya banyak itu, obat-obatnya namanya banyak. Ada yang berhubungan dengan CPG atau yang disebut sebagai Klapido, berhubungan dengan banyak lah ya. Kalau kamu berhubungan dengan ada hipertensi dikasih juga atorvastatin, kalau berhubungan dengan kolesterol juga akan dikasih yang namanya simvastatin. Terus kemudian ada juga yang namanya Concor ya, tergantung itu berhubungan dengan jantungnya. Ada juga obat yang kamu harus minum yang berhubungan dengan nitrocap, namanya nitrocap. Ada juga yang berhubungan dengan untuk yang berhubungan dengan pembengkakan itu, namanya digosin. Itu cukup ketat pemakaiannya. Atau kalau berhubungan dengan pembengkakan jantung yang ngepres ke paru-paru, itu cairannya harus dikeluarkan sehingga kamu harus minum yang namanya furosemid atau lasik. Nah, itu harus dibuat semua. Nah, yang saya mau buka, Anda bisa melihat pemahaman ya, yang seringkali itu justru malah menjadi masalah adalah di konten yang lain saya udah pernah buat. Kamu punya masalah jantung, yang pertama, kamu ada masalah diabetes atau tidak? Kalau kamu ada masalah diabetes, kamu udah bermasalah dengan resistensi insulin atau tidak? Karena obat-obatan yang berhubungan dengan jantung, yang dari jalur diabetes, yang dari jalur resistensi insulin, yang dari jalur mungkin cuci darah segala, yang dari jalur mungkin suntik insulin segala, itu berbeda karena dia ada sistem yang rusak melalui degeneratif, di mana selmu rusak, selmu tidak meregenerasi, ya, selmu tidak meregenerasi dan kemudian berhubungan dengan metabolic syndrome, ya, kamu harus menerapkan pola makan yang membuat insulinmu dibenahi terlebih dulu. Itu yang saya selalu sampaikan, tidak makan malam, tidak makan pagi. Nah, dengan tidak makan malam dan dengan tidak makan pagi, ya, itu berarti kamu sedang menurunkan gula darah dan membuat insulin rileks. Ketika insulin rileks, maka resistensi insulinnya berkurang. Tidak terjadi resistensi. Kenapa ya? Karena gula darahnya tidak naik. Dengan cara kamu tidak makan malam dan tidak makan pagi. 18 jam kamu tidak makan, itu secara langsung akan memperbaiki fungsi pankreas. Karena pankreas inilah yang memproduksi insulin. Sehingga insulinmu itu bertindak menjadi, kalau di dalam dunia sepak bola, dia adalah strikernya. Karena masalah trigliserid, masalah asam urat, masalah gula darah, masalah
kreatinin, masalah termasuk kolesterol dan jantung, itu ada penguasaannya semua di yang namanya insulin itu. Insulin bisa terjadi dua resistensi. Yang pertama, ngambek, itu pankreas tidak memproduksi insulin dengan benar. Yang kedua, marah, ngambek marah, pankreas memproduksi insulin berlebih. Nah, itu yang membuat ujungnya nanti yang kena adalah di jantung. Karena ketika kamu sudah masuk ke masalah ginjal, ya kebas dan kemudian ginjalmu bermasalah, pasti nanti yang di kambing hitam kan kolesterol. Pasti itu. Kambing hitamnya kolesterol. Nah, kalau kambing hitamnya kolesterol, pasti akan masuk bermasalahannya dengan yang namanya itu apa? Hipertensi. Pasti tidak mungkin tidak. Makanya kalau orang bermasalah dengan jantung, meskipun tensimu 120, 80, meskipun tensimu 110, 90, meskipun tensimu 105, 80, kamu tetap dikasih obat hipertensi. Padahal tidak ada urusan dengan hipertensi. Meskipun kolesterolmu itu betul, ya, kolesterol itu kan kalau buat saya tidak perlu dimusuhin, karena tubuh ini makanannya adalah kolesterol. Nah, kolesterol itu yang membawa adalah LDL. LDL itu kayak truk, mobil pengangkut yang standby di liver. Nah, ketika liver menciptakan kolesterol, maka LDL ini yang membawa ke seluruh tubuh. Nah, pertama kali dari liver dibawanya ke otak. Jadi tidak ada masalah dengan kolesterol. Karena makanan tubuhmu itu kolesterol. Yang bermasalah adalah jalannya yang dilewati sama LDL itu. Jalur yang dilewati LDL itu bermasalah dengan yang namanya apa itu? Inflasi, bukan. Inflasi itu masalah keuangan. Bermasalah dengan inflamasi. Gitu. Inflamasi itu kayak model jalannya rusak, bolong-bolong, ya. Kerusakan itu terjadi karena apa? Itu terjadi karena peradangan, inflamasi. Nah, inflamasi itu rata-rata yang menyebabkan adalah pembuluh darah itu rusak, yang menyebabkan adalah resistensi dari insulin, karena insulin tidak bisa mengendalikan gula darah. Karena resistensi dari insulin tidak bisa berkurang, kamu butuh insulin atau berlebih, kamu berkelimpahan insulin sehingga terjadi sebuah resistensi. Sehingga resistensi itu membentuk inflamasi dalam tubuh. Nah, inflamasi itu biasanya terjadi di masalah-masalah yang berhubungan dengan peradangan-peradangan yang berhubungan dengan pembuluh-pembuluh darah. Nah, LDL yang melewati jalur itu geronjal-geronjal, ya, terjadi turbulensi yang besar, sehingga kolesterolnya tumpah, sehingga apa yang harusnya disuplai sama kolesterol berkurang. Oksigen kah? Nutrisinya kah? Ya kenapa ya? Karena pembuluh darahmu sebagai jalan yang dilewati sama LDL mengalami kerusakan. Dan resistensi insulin yang membuat jalan itu semakin parah. Makanya dari dua sisi yang berhubungan dengan masalah jantung, kamu bisa memperbaikinya di pertama kali adalah yang berhubungan dengan regenerasi selnya. Caranya simple, tidak makan malam, tidak makan pagi, yang dimakan adalah telur, ikan, daging, dan seafood, dimakannya di antara jam 1 sampai jam 7 malam, atau jam 6 sore. Nah, dengan cara itu, maka kamu akan memperbaiki semuanya. Ada yang protes sama saya, Pak, kalau sudah bermasalah dengan ginjal, apa boleh makan telur? Emang kamu mau makan telur berapa ton? Kan kamu paling makan telur loh, 3-5 butir. Tidak ada masalah, dan itu dibutuhkan sama tubuhmu. Ginjal itu sel, dan makanannya adalah kolesterol. Gitu ya, yang betul kamu jaga.
Dengan cara apa? Dengan cara kamu mengatur pola makanmu, pola sehatmu. Karena itu yang membuat kamu diperbaiki dari dalam. Gitu, Pak.